Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1. Nah, adik-adik, kita biasa melakukan berbagai kegiatan, misalnya belajar, berolahraga, dan bermain. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya memerlukan energi, bukan? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Energi disebut juga tenaga. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil ataupun yang besar. Nah, adik-adik, beberapa bentuk energi yang sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Energi panas adalah energi yang dilepaskan atau dihasilkan oleh suatu benda yang memiliki suhu tertentu. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Energi panas matahari inilah yang membantu kegiatan manusia, seperti mengeringkan pakaian hingga membantu tubuh membentuk vitamin D. Yang kedua, energi mekanik adalah energi yang terdapat pada benda yang bergerak. Jenis energi ini dibedakan sebagai berikut. A. Energi kinetik. Energi kinetik atau energi gerak adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan gerakan suatu benda. B. Energi kalor. Energi kalor atau energi panas merupakan jenis energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan wujud zat tertentu. C. Energi bunyi. Energi bunyi merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Partikel-partikel udara yang bergetar tersebut menimbulkan getaran bunyi. D. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda dikarenakan posisinya atau kedudukannya terhadap suatu acuan. E. Energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. F. Energi pegas. Energi pegas merupakan salah satu jenis energi yang ada pada semua benda lentur atau elastis. G. Energi kimia. Energi kimia adalah salah satu bentuk energi yang tersimpan dalam ikatan kimia antar atom dan dapat diubah menjadi bentuk energi lain melalui reaksi kimia. Yang terakhir adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah jenis energi yang dihasilkan dari proses reaksi nuklir. Amatilah gambar di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Iya, air dan listrik termasuk sumber energi. 2. Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Terdapat 3 sumber energi air di sekitar tempat tinggal saya, yaitu dari sumur, aliran PDAM, dan sungai. 3. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Saya sangat sering menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari.
Contoh penggunaan listrik adalah untuk penerangan, mengisi daya gadget, menghidupkan TV, kipas angin, kulkas, radio, dan lain sebagainya. Malam ini, lingkungan tempat tinggal Benny gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik dekat rumah Benny. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Benny. Oh, begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah? Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Benar, Benny, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Ayo membaca. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Nah, adik-adik, berdasarkan paragraf yang telah saya baca tadi, sekarang mari kita jawab pertanyaannya bersama-sama. 1. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Dalam pembangkit listrik tenaga air, air berfungsi untuk menggerakkan kincir air yang terhubung dengan generator sehingga dapat menghasilkan listrik. 2. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Karena butuh energi air yang besar untuk dapat menggerakkan kincir air dan menghasilkan listrik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu?
Di daerah Jawa Timur terdapat beberapa PLTA seperti PLTA Sutami, Mendalan di Malang, dan lain sebagainya. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Menurut pendapat saya, ketika saklar listrik ditekan, maka listrik akan mengalir ke lampu sehingga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi tersebut dapat mengakibatkan lampu menyala. Selain menjadi energi cahaya, juga terdapat energi panas yang membuat suhu lampu meningkat apabila menyala dalam waktu lama. Sedangkan ketika saklar ditekan kembali, maka aliran listrik terputus dan lampu menjadi padam kembali. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Nah, adik-adik, yang pertama ada lampu, kegunaannya adalah sebagai alat penerangan. Yang kedua, kulkas sebagai alat pendingin makanan. Yang ketiga, magicom, kegunaannya adalah untuk memasak nasi. Yang nomor 4 adalah kipas angin untuk menyejukkan ruangan. Yang kelima adalah blender untuk membuat jus. Yang keenam adalah mesin pompa air, memompa air dari sumur. Yang ketujuh, mesin cuci sebagai alat pencuci dan pengering pakaian. 8. Setrika, alat untuk merapikan pakaian. Yang kesembilan ada oven listrik untuk memanggang makanan atau kue. Dan yang terakhir, televisi sebagai media informasi atau hiburan keluarga. Nah, adik-adik, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungan berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Lengkapi peta pikiran berikut. Nah, adik-adik, berikut adalah jawaban dari peta pikiran tersebut.
Sebagai tugas rumah, kerjakan buku paket halaman 9 ya. Carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.